isu berita masalah Nunung jual rumah untuk biaya rehab itu kemarin yang sempat ada statement dari rekan-rekan Mbak Nunung yang kemarin ada di media. Untuk berita ini saya sebagai wakil keluarga mengatakan berita itu tidak benar adanya, karena Mbak Nunung tidak punya rumah di Surabaya, kebetulan rumah Mbak Nunung ada di Solo semua, dan berita mengenai penjualan rumah untuk biaya rehab ini. Sebetulnya kemarin sendiri statement Polo sendiri dan mengatakan bahwa biaya rehab itu disediakan negara, tapi kita nggak ada istilahnya jual rumah untuk biaya rehab ini. Salah jual rumah itu memang tidak benar. Memang kemarin ada jual sawah itu memang ada, tapi itu sebelum Mbak Nunung ada kasus ini itu udah rencana jual sawah karena sawah itu sudah tidak produksi karena sudah mendekat jalan tol apa gitu, memang sengaja dijual. Kebetulan ya anak-anaknya kan mau kuliah di Jakarta kemarin ya, mau minta rumah di Bekasi dekat kampusnya, terus dijual itu. Jadi itu isunya semacam itu, jadi mungkin hanya klarifikasi berita aja, isu berita selama ini. Terus itu dijual sebelum Mbak Nunung ada masalah ini, memang rencana dijual karena itu dekat tol, salur sudah nggak produksi tanah itu. Kebetulan anaknya sekarang yang nomor 2 adiknya Mas Bagus kan kuliah di sini di BINUS, pengen punya rumah sendiri nggak ikut mamanya lah itu. Jadi itu jualan jatahmu itu buat beli di sini. Itu jauh sebelum sebelum ada masalah. Mas Bagus sempat kaget nggak ada kabar ini mungkin? Kaget sempat dengar dan baca berita ini kalau mama jual salah satu asetnya untuk proses rehabilitasi. Ya kembali lagi, proses rehabilitasi itu kan free ya, ya. Memang dibiayai dari negara, jadi tidak ada proses jual beli aset mama ini tuh sudah jauh sebelum ada kejadian seperti ini. Itu memang untuk biaya adikku sekolah, kuliah, jadi itu memang tidak benar adanya. Harus bayar pakai SPP setahun sekalian dibayar. Kalau yang negeri-negeri kan nggak ada biaya, Mbak. Itu mungkin kemarin sepatu, tas ada yang belum, tapi mungkin ada adiknya di Solo. Jadi intinya itu, bukannya nggak tahu kok muncul berita jual rumah buat dari mana. Kondisinya ada di mana aja, ada berapa lokasi? Kalau rumah ada di Solo semua, Mas. Mbak Nunung rumah di Solo. Kebetulan Mbak Nunung tuh kemarin juga habis beli rumah malah. Beli rumah di belakang Samsat itu. Kalau Mbak Nunung pulang di Solo paling nggak pernah pulang ke rumah sendiri, tidurnya tempat ibu karena di situ kumpul semua keluarga. Lalu sampai sekarang kalau pulang Solo mesti ke tempat ibu, nggak pernah. Terus kondisinya Mbak Nunung? Jadi yang dijual sawah bukan tanah, sawah itu. Ada anak-anak juga gitu, boleh? Ya, memang benar ada tanggungan di luar dari anak-anak kandungnya mama. Ya itu kan makanya kita melepas salah satu aset itu kan juga ada sebagian untuk adikku kuliah, ada sebagian untuk keluarga yang ditanggung sama mama. Karena kan kurban juga. Untuk kurban juga, alhamdulillah mama kan bisa berkurban. Nunung itu kan salah satu juga donatur di lembaga Lentera anak-anak pengidap HIV/AIDS itu yang di Solo. Kebetulan tahun ini kan belum Nunar. Kalau di Solo kan urusannya sama saya, Nar tolong itu kita karena udah janji yang tahun kemarin udah, ini tahun ini tolong. Lalu salah satu ya insya Allah mulai tahun kemarin baru mulai, selanjutnya mau jadi donatur di lembaga Lentera anak-anak HIV/AIDS yang di Solo itu ada. Ya itu mungkin sebagian memang uangnya tolong itu sebagian dikasihkan sana. Kemarin ya korban di Solo ya sapi apa yang memang semacam hutang, lalu Mbak Nunung punya hutang nadar itu harus dilaksanakan. Kondisinya sebenarnya semacam ini. Misalnya ada sanksi dengan kondisi Mbak Nunung semacam ini, belum ada aktivitas, dia mengusulkan yang kemarin jadi nadarnya Mbak Nunung kayak korban, kayak yang itu yang lembaga Lentera yang anak-anak HIV/AIDS itu yang itu memang harus didahulukan. Kalau bisa, kalau ada sisanya tolong dikasih-kasihkan. Cuma kalau korban tiap tahun Mbak Nunung yang di Solo ada berapa tempat itu. Ya ada anak angkat, Mbak. Kalau anak angkatnya Mbak Nunung sekitar 19 ya. Kurang lebih ada 19. Ada SD, SMP, Ada yang SD, yang TK, TK juga ada. Untuk keadaannya gimana tuh? Ya alhamdulillah berjalan, makanya kan
Makanya kan isu jual rumah terus ini buat katanya buat rehab itu nggak benar. Karena kondisi Mbak Nunung sekarang belum nggak ada aktivitas, mungkin belum ada sedikit pemasukan, yaitu sebagai rumahnya itu juga. Itu karena tanggung jawab Mbak Nunung nggak biaya pendidikannya. Kemarin kan ini tahun ajaran baru juga. Tolong tuh tas, buku, sepatunya dibikin les pada ya untuk anak-anak itu. Masalah proses hukum sampai sekarang masih berlangsung ya. Sampai pagi tadi pun kita masih sempat mendampingi. Prosesnya masih dalam proses asesmen dan mungkin udah hampir selesai, dan ya kita masih ngikutin sih prosesnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai semua. Jadi sampai detik ini proses asesmen belum di ACC sama polisi, Mas? Sudah. Kemarin kan sudah disampaikan sama Bapak Kasubdit Pak Kelvin dan Pak Kabid Humas Pak Argo kalau hasil asesmen lama sudah diterima Proses untuk rehabilitasi. Nah, untuk proses selanjutnya kan kita masih menunggu lagi nanti harus gimananya. Yang tahu persis ya penyidiknya. Yang tahu persis kita. Pokoknya kita ikutin proses dan prosedurnya biar jalan sama Bapak penyidik saja untuk kelanjutannya. Jadi belum ada keputusan bakal kapan mau direhab betul? Belum ada. Insya Allah sih minggu-minggu ini sudah mudah-mudahan ya. Kita berharap. Alhamdulillah baik, Mama baik di dalam. Mama Naik sehat. 9 kilo. Naik 9 kilo tadi kabar terakhir. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik lah pokoknya. Kemarin kan kalau kita korban kan dapat daging juga gitu, kita tolong dimasakin rendang sama Pak, kita kirim buat makanilah Pak. Mungkin ada cerita apa Mas lebaran di dalam Gimana? Lebaran di dalam lebaran sana. di sana, kebaran di dalam Ya ceritanya sih cuman gini aja, miris aja takbiran Idul Adha nggak di rumah sama anak-anak gitu ya. Ya udah lama yang ikhlas aku bilang ya. Ya mau gimana lagi ini jalannya kok. Namanya manusia tuh semuanya pasti ada ujian ya. Kalau nggak pakai ujian Allah malah nggak sayang. Saya macam ujian. Tapi lebih gimana apa Mas Bagus, Mbak Nunung lebih gimana sekarang, lebih Menerima. legowo atau Ya lebih menerima, lebih legowo. Pokoknya jauh lebih ikhlas daripada hari pertama. Ya namanya orang ketangkep polisi Pak mau di penjara mesti nangis gitu ya. Dulu polo aja nangis, tesis sampai minum gitu ya, namanya orang ketangkep tuh takut kalut biasa. Tapi sekarang alhamdulillah udah. Ya memang harus dijalani Mbak, ini proses dijalani. tapi cara Mas Bagus mungkin menenangkan Mama di dalam, mungkin semua baik-baik aja atau seperti apa Mas? Ya yang pasti sih dialog aja ya, tidak terlalu membebankan banyak pikiran ke Mama, memberi kabar-kabar yang baik aja sih. Saya terima kasih pada rekan-rekan Mbak Nunung sudah memberikan support, dukungan pada Mbak Nunung. Saat ini yang kita butuhkan untuk Mbak Nunung hanya support, doa supaya permasalahan Mbak Nunung cepat selesai, supaya proses hukum ini berjalan dengan apa yang sudah dari kepolisian harus dijalani Mbak Nunung, intinya gitu. Mbak Nunung sendiri sudah menerima istilahnya proses ini dengan ya memang harus dijalani proses ini. Alhamdulillah kemarin kayak permintaan rekan-rekan Mbak Nunung sama Mbak Nunung rehab ini sudah terjawab dengan diterimanya asesmen rehabnya Mbak Nunung. Jadi kita hanya klarifikasi aja isu di media yang katanya Mbak Nunung jual rumah untuk biaya proses hukum ini. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memperlakukan Mbak Nunung dengan baik. Mbak Nunung juga istilahnya diperlakukan sesuai dengan aturan kepolisian ya. Mbak Nunung juga menjalani di sel. Nah, semoga dengan peristiwa ini Mbak Nunung tidak akan mengulangi lagi. Kita tunggu aja proses selanjutnya supaya cepat segera dilimpahkan di proses selanjutnya mungkin di kejaksaan atau di pengadilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.